Selamat datang di The Deep Dive. Pernah nggak sih Anda merasa kayak lagi lari di atas treadmill? Sibuk banget, ngejar target, bayar tagihan, tapi kok, ah, rasanya nggak kemana-mana. Kehidupan spiritual yang dulu mungkin terasa dekat, sekarang jadi kayak sinyal wifi yang lemah. Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita mau coba cari solusinya bareng-bareng. Kita akan bedah sumber-sumber yang Anda kasih, semuanya dari Al-Quran, untuk menemukan semacam panduan praktis. Jadi misinya simpel aja. Gimana caranya kita tetap bisa waras secara spiritual di tengah gempuran dunia materialistis ini? Kita akan lihat soal skala prioritas, gaya hidup, sampai cara kita berinteraksi dengan sesama dan alam. Topik ini rasanya kena banget ya di zaman sekarang. Kita kan dibombardir informasi, tuntutan, dan ekspektasi yang, nggak ada habisnya. Banyak orang merasa kehilangan arah, mencari pegangan. Sumber-sumber yang Anda bagikan ini sebenarnya mengajak kita untuk zoom out, mundur sedikit dari treadmill itu dan melihat lagi peta kehidupan kita secara keseluruhan. Peta yang mungkin sudah lama nggak kita buka. Betul, melihat peta, mari kita mulai dari titik paling dasarnya, menentukan arah tujuan. Di tengah semua kilau dunia modern, gadget terbaru, liburan yang instagramable, jenjang karir, apa sih sebenarnya goal utama kita? Sumber yang Anda berikan punya deskripsi yang menurut saya sangat jujur, bahkan brutal tentang hakikat kehidupan dunia. Ini ada di surah Al-Hadid ayat 20. Saya bacakan ya. I'lamu annamal hayata dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terjemahannya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan, dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Pilihan katanya di sini luar biasa. Dunia diibaratkan sebagai la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Ini bukan berarti kita harus jadi anti dunia atau menganggapnya nggak penting. Coba bayangkan kita lagi main game yang seru banget, kita serius mainnya, kita mau menang, tapi di belakang kepala kita, kita selalu sadar ini cuma game. Dan game ini akan selesai. Nah, pesannya adalah jangan sampai keseruan bermain di dunia ini membuat kita lupa bahwa ada level selanjutnya yang jauh lebih nyata dan abadi. Mhm. Dan frasa terakhir itu, mataul gurur atau kesenangan yang menipu, itu dalam sekali maknanya. Jadi bukan cuma soal harta atau jabatan itu sendiri ya, tapi Tapi bagaimana hal-hal itu bisa menipu kita? iya, bisa jadi fata morgana. Kita mati-matian mengejarnya, berpikir di sanalah letak kebahagiaan sejati, padahal kita mungkin cuma mengejar ilusi. Sebuah tipuan yang, wah, sangat meyakinkan. Tepat. Gurur itu akarnya adalah tipuan. Kesenangan dunia bisa menipu kita untuk berpikir bahwa inilah segalanya. Padahal ia hanya sarana, hanya jembratan. Dan kalau kita lihat, sumber Anda yang lain langsung memberikan solusinya atau peta yang benarnya. Di surah Al-An'am ayat 32 disebutkan, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahu, waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun." Artinya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini bukan sekedar kritik, tapi sebuah penawaran alternatif. Ada tujuan yang lebih besar, lebih substantif. Langkah pertama yang ditawarkan pedoman ini adalah kalibrasi ulang kompas internal kita. Dunia ini ladang tempat kita menanam, tapi gudang panennya ada di akhirat. Oke, kampasnya udah bener. Kita tahu arah utaranya kemana. Tapi ini kan filosofi tingkat tinggi. Gimana cara nuruninnya ke level piring makan kita sehari-hari atau ke cara kita gesek kartu kredit waktu di mall? Kalau tujuan akhirnya akhirat, berarti cara kita mengisi bensin, memilih rute, bahkan cara kita makan di rest area pun jadi penting kan? Ini yang membawa kita ke soal gaya hidup praktisnya. Pertanyaan yang sangat krusial. Dan Al-Quran ternyata sangat praktis dalam hal ini. Fondasinya adalah prinsip moderasi, yang menjadi antitesis langsung dari budaya konsumerisme yang serba berlebihan. Sumber, Anda menuju ke surah Al-A'raf ayat 31, sebuah kalimat yang singkat tapi dampaknya luas. Wakulu washrobu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Terjemahannya,
Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Terdengar sederhana, tapi kalau dipikir-pikir, hampir semua masalah modern datang dari berlebihan kan? Makan berlebihan, belanja berlebihan, kerja berlebihan. Persis. Konsep israf atau berlebihan ini jauh lebih dalam dari sekedar jangan buang-buang makanan. Di era digital ini, coba kita pikirkan. Doom scrolling berjam-jam di media sosial itu adalah israf waktu dan perhatian. Binge watching serial sampai pagi, itu israf energi. Ini bukan lagi soal jangan buang waktu, tapi ini adalah peringatan terhadap cognitive overload. Ketika kita israf informasi, kita tidak hanya membuang waktu, kita menguras kapasitas mental dan spiritual kita untuk fokus pada hal yang esensial. Jadi moderasi di sini fungsinya seperti filter mental untuk melindungi ketenangan batin kita dari polusi informasi. Wah, jadi ini semacam prinsip minimalisme spiritual ya? Bukan cuma soal mengurangi barang, tapi mengurangi noise. Betul, mengurangi noise agar sinyal yang penting bisa terdengar lebih jelas. Melindungi ruang kepala kita. Tepat sekali. Dan filter ini berlaku juga untuk apa yang masuk ke tubuh kita, bukan cuma kepikiran. Pola hidup ini menuntun kita untuk mengonsumsi yang halal dan thoyyib, halal dan baik. Prinsip ini tersirat di banyak tempat, salah satunya di Surah Al-Ma'idah ayat 100, yang membedakan antara yang buruk, khabith, dan yang baik, thoyyib. Thoyyib ini menarik, karena artinya bukan cuma halal secara zat, tapi juga baik dalam arti luas. Baik gizinya, baik cara memperolehnya, tidak merugikan orang lain. Oh, ini kan bahasanya anak sekarang mindful consumption atau ethical sourcing ya. Memikirkan dari mana makanan kita berasal, apakah prosesnya adil, apakah kemasannya ramah lingkungan. Ternyata konsepnya udah ada dari dulu. Benar, ini adalah kesadaran penuh dalam konsumsi. Nah, kita sudah menjaga input dari luar, baik informasi maupun makanan. Tapi bagaimana kita mengelola output internal, yaitu kegelisahan dan kecemasan yang sering muncul dari dalam? Di sini sumber Anda memberikan jangkar spiritualnya. Sebuah alat untuk menenangkan badai di dalam hati. Ini ada di surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Terjemahannya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Di tengah rentetan notifikasi, email, dan deadline, ayat ini terasa seperti tombol pause. Mengingat Tuhan, entah itu lewat doa, zikir, meditasi, atau sekedar mengambil jeda untuk merenung, adalah cara untuk mengisi ulang baterai spiritual kita. Ketenangan sejati ternyata bukan didapat dari menyelesaikan semua to-do list, Bukan, sama sekali bukan. tapi dari terhubung kembali ke sumber yang lebih besar dari diri kita. Itulah intinya. Pencapaian materi bisa memberi euforia sesaat, tapi ketenangan batin yang tahan lama datang dari koneksi vertikal itu. Pola hidup Qur'ani menyeimbangkan nutrisi untuk jasmani dengan nutrisi untuk rohani. Tunggu sebentar. Saya tadinya menganggap spiritualitas itu urusan yang sangat personal, vertikal, antara saya dan Tuhan. Tapi dari sumber-sumber ini, sepertinya ada dimensi horizontal yang sama kuatnya ya. Ada efek samping sosialnya yang kuat banget. Bahkan sampai ke cara kita memperlakukan planet ini. Itu pertanyaan kunci. Dan jawabannya, ya, mutlak. Spiritualitas dalam pandangan ini tidak pernah menjadi urusan pribadi yang terisolasi. Ia seperti pohon, akarnya menghujam ke dalam keyakinan personal, tapi dahan dan buahnya harus bisa dinikmati oleh lingkungan sekitarnya. Sumber Anda memberikan cetak biru etika sosial ini dalam satu ayat yang luar biasa padat di surah An-Nahl ayat 90. Allahu ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kalau kita bedah, ada 3 pilar untuk membangun masyarakat yang sehat di sini. Pertama, al-adl atau keadilan. Ini adalah standar minimum, fondasinya. Berikan hak setiap orang sesuai porsinya. Dalam bisnis, jangan curang. Dalam kerja, bayar upah yang layak. Ini yang membuat masyarakat stabil. Oke, itu dasarnya. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Ada level selanjutnya, yaitu al-ihsan.
Apa bedanya dengan keadilan? Bedanya besar. Jika adil adalah memenuhi kewajiban, maka ihsan adalah melakukan lebih dari yang diharapkan. Adil itu reaktif, ihsan itu proaktif. Contoh, adil adalah kita tidak menipu pelanggan. Ihsan adalah ketika kita melihat pelanggan itu kesusahan, kita memberinya diskon atau bonus tanpa diminta. Keadilan itu menjaga masyarakat agar tidak runtuh, tapi ihsanlah yang membuat masyarakat itu hangat, solid, dan penuh welas asih. Konsep ihsan memberi lebih dari yang seharusnya, itu terdengar ideal sekali. Tapi jujur saja, di dunia bisnis atau karir yang sangat kompetitif dan sikut-sikutan, bukankah itu bisa dianggap sebagai kelemahan? Gimana menyeimbangkan idealisme spiritual ini dengan realitas pragmatis agar kita tidak dimanfaatkan orang? Dan sosial jangka panjang. Saya teringat cerita seorang pemilik toko kecil. Suatu hari, seorang ibu-ibu pelanggannya kekurangan uang beberapa ribu rupiah untuk membeli kebutuhan pokok. Keadilan, al-adil, adalah mengatakan, maaf bu, uangnya kurang tidak bisa. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ihsan adalah ketika si pemilik toko berkata, sudah bu, bawa saja, anggap sisanya hadiah dari saya. Mungkin secara finansial dia rugi beberapa ribu saat itu, tapi dampak dari tindakan kecil itu, loyalitas pelanggan, nama baik yang tersebar dari mulut ke mulut, hubungan baik, nilainya jauh lebih besar dari kerugian sesaat itu. Ihsan adalah investasi pada kepercayaan dan modal sosial. Jadi ihsan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan tersembunyi. Lalu pilar ketiga, ita'aizil kurba, memberi kepada kerabat. Kenapa ini disebut secara spesifik? Karena ini menekankan pentingnya membangun kekuatan dari dalam. Sebelum kita berbicara tentang menolong masyarakat luas, pastikan dulu jaring pengamanan sosial terdekat kita, keluarga, sanak saudara, sudah kuat. Ini adalah prinsip membangun masyarakat yang sehat dari unit terkecilnya. Jadi, 3 pilar ini, keadilan, kebaikan proaktif, dan kepedulian pada lingkungan terdekat adalah resep anti-individualisme. Oke, dari hubungan antar manusia, sekarang kita geser lagi ke hubungan sama bumi. Ini juga ternyata bagian dari paket spiritualitasnya ya. Tentu saja, konsep utamanya adalah manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu bukan berarti penguasa, tapi penjaga, pengelola, steward. Kita bukan pemilik planet ini, kita hanya dititipi untuk mengelolanya dengan baik. Karena itu, merusak alam adalah sebuah pelanggaran amanah yang serius. Larangannya sangat lugas, misalnya di surah Al-A'raf ayat 74, "Wala ta'thaw fil ardi mufsidin", yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Deforestasi, polusi plastik di lautan, eksploitasi tambang yang berlebihan, semua itu adalah bentuk mufsidin atau perusak dalam konteks modern kan? Tepat sekali. Bahkan ada ayat yang lebih spesifik lagi di surah Al-Baqarah ayat 205 yang menggambarkan tipe manusia yang jika berkuasa ia akan sa'a fil ardi liyafsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Artinya, berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Ayat ini ditutup dengan kalimat tegas, "Wallahu la yuhibbul fasad." Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ini bukan lagi sekedar anjuran, tapi sebuah larangan keras. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi, menjaga lingkungan itu bukan cuma isu aktivisme atau politik, tapi bagian dari tanggung jawab spiritual kita. Betul. Dan puncaknya ada di cara pandang kita terhadap alam itu sendiri. Sumber Anda merujuk pada surah Al-Jathiyah ayat 13 yang menyatakan bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi telah ditundukkan untuk manusia, tapi bukan untuk dieksploitasi membabi buta, melainkan liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Alam adalah buku raksasa yang terbuka, yang berisi tanda-tanda kebesaran Tuhan, gunung, lautan, pergantian siang dan malam. Jadi, menjaga kelestarian alam menggunakan sumber dayanya dengan bijak, pada hakikatnya adalah bentuk syukur, ibadah, dan cara kita untuk terus berpikir dan terhubung dengan Sang Pencipta.
Luar biasa. Kalau kita coba rangkum perjalanan kita barusan dari sumber-sumber yang Anda berikan, pertama kita perlu kalibrasi ulang prioritas kita. Menyadari kalau dunia ini cuma sarana, bukan tujuan akhir. Kompas kita harus diarahkan ke sana. Sebuah penyesuaian fundamental pada GPS kehidupan kita. Kedua, soal gaya hidup. Kita diajak menerapkan filter moderasi dalam segala hal. Konsumsi barang, waktu, informasi, untuk melindungi kewarasan batin kita. Dan ketenangan itu sendiri kita jemput lewat zikir atau mengingat Tuhan. Menjaga keseimbangan antara apa yang masuk dari luar dan apa yang bergejolak di dalam. Dan ketiga, harmoni. Spiritualitas kita nggak akan lengkap kalau nggak membuahkan hasil nyata dalam bentuk keadilan dan kebaikan pada sesama. Plus, tanggung jawab sebagai penjaga kelestarian planet ini. Hubungan vertikal dan horizontal yang tidak bisa dipisahkan, saling menguatkan. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Ini bukan ajakan untuk meninggalkan dunia, jadi pertapa, atau jadi anti kemajuan. Sama sekali bukan. Ini lebih seperti tawaran untuk menavigasi dunia modern yang super sibuk ini dengan sebuah peta dan kompas spiritual, agar lari kita di atas treadmill itu punya tujuan yang jelas. Dan yang paling penting untuk disadari, semua pilar ini saling terhubung. Ini bukan daftar aturan yang terpisah-pisah, tapi sebuah sistem hidup yang terintegrasi. Orang yang fokusnya pada akhirat secara alami tidak akan serakah dan akan cenderung hidup sederhana. Orang yang hidup sederhana tidak akan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Orang yang hatinya tentram karena mengingat Tuhan akan jauh lebih mudah untuk berbuat adil dan baik pada sesama. Satu aspek akan memperkuat aspek lainnya secara otomatis. Sebuah pandangan hidup yang utuh. Sebagai penutup, kami ingin tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Jika Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia sebagai mata'ul gurur atau kesenangan yang menipu, satu kebiasaan kecil apa dalam rutinitas harian Anda yang bisa diubah mulai hari ini untuk berinvestasi pada apa yang disebut sebagai darul qarar atau negeri ketetapan yang kekal? Mungkin itu 5 menit mengurangi scrolling media sosial untuk merenung, atau memilih untuk tidak membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan, atau sekedar tersenyum tulus pada orang yang Anda temui. Pilihan ada di tangan Anda.